Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan kata dengan kata dasar yang diawali oleh fonem K, P, T, dan S. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kata dasar yang diawali oleh fonem K. Contoh dari kata dasarnya ada kumpul, kotor, kuasa, dan lain sebagainya. Contoh telaahnya yaitu imbuhan meng bertemu dengan kata dasar kumpul dan diberikan akhiran kan, maka akan menjadi mengumpulkan. Kemudian, imbuhan meng bertemu dengan kata dasar kotor dan diakhiri i, maka akan menjadi mengotori. Yang ketiga, imbuhan meng bertemu dengan kata dasar kuasa dan diberikan akhiran i, maka akan menjadi menguasai. Bagaimanakah aturan atau kaidahnya? Imbuhan meng bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh fonem K, maka fonem K tersebut akan luluh atau hilang. Nah, ini pengecualiannya ya. Imbuhan meng bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh fonem K tersebut tidak akan luluh jika setelah fonem K ada konsonan. Contohnya, imbuhan meng bertemu dengan kata dasar kritik, maka akan menjadi mengkritik, bukan mengritik. Silakan perhatikan. Di situ, fonem K, setelahnya ada fonem R. R merupakan konsonan. Jadi imbuhan meng ketika bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh fonem K, dan setelah fonem K ada konsonan, maka fonem K tidak akan luluh atau tidak akan hilang. Jadi, meng bertemu dengan kata dasar kritik menjadi mengkritik, bukan mengritik. Silakan diingat-ingat ya. Bandingkan dengan kata dasar yang ada di atasnya. Contohnya adalah menguasai. Di situ ada kata dasar kuasa. Setelah fonem K ada vokal U. Nah, ketika imbuhan meng bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh fonem K dan setelahnya ada vokal apa saja di situ U, maka fonem K luluh atau hilang. Dan imbuhan meng bertemu dengan kuasa dan diberikan akhiran i, maka akan menjadi menguasai. Berbeda dengan kata dasar kritik. Kritik. Setelah fonem K ada konsonan R. Ya. Kalian harus tahu mana yang vokal, mana yang konsonan. Yang vokal A, I, U, E, O, konsonan maka selain itu. Ya. Nah, ketika meng bertemu dengan kata dasar kritik, maka akan menjadi mengkritik, bukan mengkritik. Kita akan lanjutkan ke kata dasar selanjutnya. Kata dasar yang diawali oleh fonem P. Nah, contoh kata dasarnya yang akan kita bahas adalah kata dasar pukul, kemudian pakai, putar, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Nah, contoh telaahnya yaitu imbuhan meng bertemu dengan kata dasar pukul, maka akan menjadi memukul. Kemudian imbuhan meng bertemu dengan kata dasar pakai, maka akan menjadi memakai. Yang ketiga, imbuhan meng bertemu dengan kata dasar putar, maka akan menjadi memutar. Kalian perhatikan perubahannya ya. Imbuhan meng di sini berubah menjadi mem, yaitu ketika bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh huruf atau fonem P. Ingat. Nah, ini kaidahnya ya, sama. Yaitu ketika imbuhan meng bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh fonem P, maka fonem P akan luluh atau hilang. Nah, pengecualiannya sama dengan yang telah kita bahas tadi. Pengecualiannya, imbuhan meng ketika bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh fonem P tidak akan luluh jika setelah fonem P ada konsonan.
seperti contoh di bawahnya ya. Itu ada imbuhan meng bertemu dengan kata dasar protes, maka akan menjadi memprotes, bukan memprotes. Perhatikan, di situ setelah fonem P ada konsonan R. Maka P tidak hilang atau tidak luluh. Beda ketika kata dasar pukul. Setelah P itu huruf U. U itu sebagai vokal, bukan konsonan. Jadi P luluh. Imbuhan meng menjadi mem. Jadi memukul. Nah, jika bertemu konsonan, maka P-nya akan masih tetap tidak hilang atau tidak luluh. Meng bertemu dengan protes, maka akan jadi memprotes, bukan memprotes. Begitu ya. Kita lanjut, kata dasar yang diawali oleh fonem atau huruf T. Contohnya, ada kata dasar tukar, tambah, tari, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri ya. Kemudian, contoh telaahnya yaitu imbuhan meng bertemu dengan kata dasar tukar, maka akan menjadi menukar. Yang kedua, imbuhan meng bertemu dengan kata dasar tambah, maka akan menjadi menambah. Yang ketiga, imbuhan meng bertemu dengan kata dasar tari, maka akan menjadi menari. Silakan kalian perhatikan. Imbuhan meng di sini berubah menjadi men ketika bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh fonem atau huruf T. Nah, kaidahnya sama. Fonem T akan luluh atau hilang. Begitu ya. Pengecualiannya pun sama. Tidak akan luluh, fonem T tidak akan luluh jika setelah fonem T ada konsonan. Contohnya, imbuhan meng bertemu dengan kata dasar traktir, maka akan menjadi mentraktir. Perhatikan. Setelah fonem T ada konsonan R, maka fonem T tidak akan luluh. Maka imbuhan meng bertemu dengan kata dasar traktir menjadi mentraktir, bukan menraktir. Contoh selanjutnya, imbuhan meng bertemu dengan kata dasar transfer, maka akan menjadi mentransfer, bukan mentransfer. Nah, intinya jika kata dasar ya, dalam kata dasarnya fonem T bertemu dengan konsonan, maka T tidak akan luluh atau tidak akan hilang. Tetap ya, perubahannya hanya imbuhan meng di situ menjadi men. Jadi mentransfer. Jika fonem T bertemu dengan vokal, setelah fonem T ada huruf vokal, maka T luluh atau hilang. Ya, sama imbuhan meng berubah menjadi men. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kata dasar yang diawali oleh fonem S. Contoh kata dasarnya ada sulam, sablon, salin, dan sebagainya. Kalian bisa cari sendiri ya. Kemudian contoh telaahnya yang pertama, imbuhan meng bertemu dengan kata dasar sulam, maka akan menjadi menyulam. Yang kedua, kata dasar meng bertemu dengan imbuhan meng bertemu dengan kata dasar sablon, maka akan menjadi menyablon. Yang ketiga, imbuhan meng bertemu dengan kata dasar salin, maka akan menjadi menyalin. Silakan perhatikan perubahan imbuhannya. Imbuhan meng di sini akan berubah menjadi men ketika bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh huruf atau fonem S. Ingat ya, meng menjadi men ketika bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh huruf S. Kaidahnya sama, huruf S tersebut akan luluh. Oke, pengecualiannya pun sama. Kata dasar
yang diawali oleh fonem S tersebut tidak akan luluh jika setelah fonem S ada konsonan. Contohnya, imbuhan meng bertemu dengan kata dasar syukur dan diberikan akhiran i, maka akan menjadi mensyukuri, bukan menyukuri. Begitu ya. Di situ kata dasar syukur, fonem S, setelah fonem S ada konsonan Y. Nah, maka fonem S tidak luluh atau tidak hilang, tetap di situ. Hanya perubahannya imbuhan meng berubah menjadi men, ya, mensyukuri. Begitu ya. Nah, jika kata dasar yang diawali oleh fonem S, setelah fonem S ada vokal A, I, U, E, O, contohnya sulam, maka imbuhan meng berubah menjadi men. S-nya hilang atau luluh, imbuhan meng menjadi men. Jadi menyulam. Begitu ya. Jadi, pada intinya, ketika imbuhan meng bertemu dengan kata dasar yang diawali oleh fonem K, P, T, dan S, maka fonem tersebut akan luluh atau hilang. Jika setelah fonem tersebut ada huruf vokal. Pengecualiannya bagaimana? Kecuali jika setelah fonem tersebut ada huruf konsonan, maka fonem tersebut tidak luluh atau tidak hilang. Begitu ya. Jika kalian belum paham, silakan bisa diputar kembali video yang saya buat. Begitu ya anak-anak. Nah, jangan lupa like dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video pembelajaran. Terima kasih.